saat Kim Plus yang semakin kesini semakin minus, Pak Mulyono semakin bingung. Di Pilgub Jakarta, DPP PDIP, partai satu-satunya yang melawan koalisi besar, 12 partai batal mengumumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk Pilgub Jakarta. Kabarnya PDIP akan mengusung Anies Baswedan, mantan gubernur Jakarta yang dulu adalah lawan politik Ahok yang didukung oleh PDIP. Politik memang selalu begitu, gak usah kagetan kayak Pak Mulyono, biar beliau terkaget-kaget sendiri. Kalau kita ini sudah tahan kaget, sudah biasa diprank oleh Pak Mulyono. Pak Mulyono kaget PDIP berani mengusung Anies Baswedan maju bertarung melawan kacung-kacung dan boneka politiknya Pak Mulyono. Wah. Pak Mulyono tahu kalau PDIP usung Ahok, potensi menangnya Kim Plus semakin besar dan potensi menangnya PDIP semakin kecil. Secara hitung-hitungan kalkulator politik Pak Mulyono, Ahok itu udah dibuat tidak bisa berkutik di Jakarta. Kartu politiknya sudah dimatikan olehnya sejak Pilkada DKI 2017. Menurut banyak cerita, Pak Mulyono lah yang membuat skenario jalan Ahok masuk penjara. Di luar logika politik kita, seorang yang katanya sahabat sejati ternyata menusuk dari belakang, memasukkan kawannya sendiri agar tidak bisa menjadi besar dan menjadi pesaingnya dalam merebut kekuasaan. Mulyono ingin jadi raja dengan menghancurkan karir politik orang-orang yang potensial menjadi orang besar. Sebaliknya, dia merusak segala aturan untuk memberikan karpet merah untuk anak-anaknya sendiri. Seperti halnya Ahok, karir politik Anies pun akan dihancurkan. Sejak Pilpres yang lalu, Anies juga hampir dipanggil KPK. Tapi ternyata partai-partai pengusungnya gerak cepat untuk deklarasi mendaftarkan Anies. Selamatlah Anies dari upaya-upaya Mulyono untuk menjegalnya. Meskipun sekarang partai-partai pengusung Anies tidak tahan godaan yang ditawarkan Pak Mulyono. Sampai-sampai ini puluhan dewan pakar PKS mengundurkan diri dari partai. Alasannya PKS tidak lagi istiqomah. Wah. Memang pengurus PKS saat ini itu tawadu, tahu warna duit. Sampai Anies ditinggalkan sendirian di Pilkada Jakarta. PKS meninggalkan Anies malah usung Marcel Angelo di Tangerang Selatan. Tapi setelah ada putusan MK yang menguntungkan PKS bisa mengusung sendiri, PKS batal usung Marcel dan tancap gas usung calon dari kadernya sendiri. Kayaknya akrobat politik PKS akan diikuti oleh partai-partai lain di koalisi Kim Plus. Kim Plus semakin minus, kocar-kacir, mencari aman, merapat ke presiden terpilih, dan meninggalkan Mulyono yang semakin ditinggal sendirian. Bahkan setelah Golkar dibabat oleh Mulyono, Golkar mulai berani keluar dari jalur Kim Plus. Airin yang sebelumnya tidak diberi tiket oleh DPP Partai Golkar dan mendapatkan tiket dari PDIP, tiba-tiba Golkar kembali mengusung Airin dan memberinya tiket untuk maju Pilkada Banten didampingi oleh Ade Sumardi dari PDIP. Ada apa dengan Pak Mulyono ini? Nampaknya Pak Mulyono mulai ditinggalkan sendiri. Anies semakin jadi momok bagi Pak Mulyono di Jakarta. Pak Mulyono terus mencari cara bagaimana menjegal Anies di Jakarta dan terus bersiasat bagaimana anaknya bisa tetap didaftarkan maju di Pilkada Jakarta. Pertanyaannya, kenapa bukan Ahok saja yang diusung PDIP di Jakarta? Begini, bagi Pak Mulyono pada situasi dan kondisi sekarang ini, Ahok itu akan mudah dikalahkan. Karena secara historis, Pak Mulyono memang tidak pernah mengizinkan Ahok jadi gubernur Jakarta. Bahkan informasinya, Pak Mulyono lah yang bersiasat memasukkan Ahok ke penjara. Oleh karena pengalaman Pak Mulyono bisa memasukkan Ahok ke penjara, Pak Mulyono lebih
takut kepada Anies. Anies bagaimanapun dia punya pendukung fanatik dengan jumlah yang sangat besar di Jakarta. Bukan berarti pendukung Ahok sedikit, tapi dalam konteks Jakarta, Anies dalam survei manapun dia masih unggul di Jakarta. Apalagi musuh yang dihadapi oleh masyarakat Jakarta khususnya dan rakyat Indonesia secara umum adalah Pinocchio Jawa yang diam-diam merusak segala aturan karena ingin menjadi raja dan mendirikan dinasti politik bersama keluarganya. Dengan majunya Anies di Jakarta, jagonya Kim plus Ridwan Kamil pusing, demam, dan mencium aroma ambyar. Selain jejak digital lamanya yang sering sinis ke warga Jakarta dan cenderung merendahkan warga ibu kota, Ridwan Kamil juga dibayang-bayangi oleh amukan The Jackmania. Tidak ada sejarahnya The Jack mau dipimpin oleh Viking. Waduh. Ini sebenarnya bukan masalah The Jack dan Viking, tapi ulah jari tangan Ridwan Kamil yang dulu sering merendahkan warga Jakarta. Walaupun Ridwan Kamil sudah minta maaf ke masyarakat, tapi jejak digital menunjukkan bahwa ia mempunyai cacat sejarah dengan warga Jakarta. Beda dengan Anies nggak pernah sinis ke warga Jawa Barat, apalagi merendahkan warga Bandung. Itu bedanya. Situasinya semakin sulit bagi Ridwan Kamil. Selain itu, Kim Plus juga sedang gamang dan dibayang-bayangi keretakan internal, mulai pisah jalan. Seperti PKB yang telah selesai muktamar di Bali dan menjadikan Kiai Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB, posisinya semakin sulit diganggu oleh Mulyono. Tiba-tiba ada kabar burung PKB kirim surat ke Anies Baswedan. Wah, beneran nih. Kalau bener, Cak Imin memang lihai. Bisa lepas dari jebakan Batman. Siap-siap slepet nomik lagi. PKS, PKB, Demokrat, Golkar mulai ancang-ancang. Kim plus kocar-kacir. Prabowo mulai berani ke Mulyono. Mulyono terkaget-kaget, merasa ditinggal sendirian. Dari Jakarta, PDIP melakukan perlawanan. PDIP bisa usung siapa saja. Bisa Anies, bisa Ahok, bisa Pramono Anung, atau siapapun bisa diusung oleh PDIP. Mulyono bingung dengan langkah catur PDIP. Mulyono ketar-ketir ketakutan. Kaisang hanya bisa cengengesan. Gibran sudah nggak berani belusukan. Satu keluarga yang mengkhianati partainya akan ditinggalkan sendirian di pojokan. Kasian. Bahlil pun pusing, gak karuan. Akhirnya minum es teh sendirian. Es tehnya memabukan. Itu namanya es teh kekuasaan.